nama saya Alifa Amelia Armevianti dari kelas 1 TB4. Jadi di sini saya akan menjawab soal yang akan dipertanyakan oleh Pak Adrian. Jadi soal yang pertama itu jelaskan sumber psikologis, sosial, budaya, historis, dan yudisiris tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Jadi sumber psikologis yaitu di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, ataukah ateis, tidak bertuhan. Realitasnya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Dan kalau sumber dari sosial budaya itu secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa, bukan santri. Dan kalau sumber dari historis, secara historis bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Dan kalau dari yudisiris itu, sumber yudisiris pelanggaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai berikut. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas, yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang kelima itu PP nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Yang keenam PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Soal kedua yaitu jelaskan secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni A. Aslama artinya berserah diri atau tunduk patuh, B. Salam artinya damai atau kedamaian, dan C. Salamah artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Soal ketiga, apa yang dimaksud al-umuru bimaqasidiha? Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Al-yakinu la yuzalu bisyisha. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-masyaqqatu tajlibut tasyir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Pertama, al-umurubi maqasidiha. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah lillahi ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata, bukan karena pamrih. Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-yakinu la yuzalu bisyisha.
Misalnya, Anda yakin sudah berwudu, kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu atau tidak berkentut. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibut tasyir. Dari kaidah ini muncullah rukhsah, kemudahan yang meringankan. Misalnya mengqasar sholat di perjalanan, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum, dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah berpergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran lainnya. Keempat, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan ini harus dilenyapkan, dihilangkan. Kaidah ini berperan dalam muamalah, seperti memberantas praktik curang dalam bisnis, jinayah, hukuman yang membuat jera para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan, dan munakaat, seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahir subbab kaidah antara lain darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya lebih mengutamakan membayar honorarium guru mengaji di masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum untuk menghilangkan kemiskinan. Guru mengaji harus didahulukan daripada memperindah bangunan masjid untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Kelima adalah al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misalnya, ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilahkan oleh tuan rumah karena adat istiadat menetapkan demikian. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Adapun Ginanjar 2004 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperih yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Soal kelima yaitu apa yang ditawarkan oleh Syed Hossein Nasr, terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia. Sejalan dengan itu, Syed Hossein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban pertanggungjawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Soal ketujuh yaitu dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah, bahagia, terbagi jadi dua. Jelaskan. Yang pertama adalah bahagia hakiki. Bahagia hakiki itu adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Soal nomor 8 yaitu menurut Ibnu Arabi ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jadi jawabannya itu jika tidak yaitu ada insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah
meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Soal ke-9 yaitu ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama sufi. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri, dengki. Yang kedua ada nafsu lawamah dengan ciri-cirinya enggan, cuek. Yang ketiga ada nafsu mulhimah dengan ciri-cirinya suka sedekah dan sederhana. Yang keempat ada nafsu mutmainah dengan ciri-cirinya suka beribadah. Yang kelima ada nafsu rodiyah dengan ciri-cirinya pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wiroi. Yang ke-7 ada nafsu mardiyah dengan ciri-cirinya bagus budi pekertinya. Yang ke-8 ada nafsu kamilah dengan ciri-cirinya ilmu yakin dan ainul yakin. Nomor 10 yaitu apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Yang pertama yaitu untuk meluruskan akidah manusia. Yang kedua itu untuk meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat yaitu mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima yaitu membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam itu membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh itu mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Sekian dari tugas yang diberikan Pak Adrian, yaitu yang tadi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.